Akhirnya, MU lepas Harry Maguire dengan 972 miliar rupiah. Carlo Ancelotti bermasalah dengan hukum. Messi bakal dilindungi wasit di laga debut MLS. King Kazu menolak pensiun, perpanjang kontrak saat usia 56 tahun. Stadion Camp Nou resmi dihancurkan. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Ex-kiper Manchester United, Ajax, dan Belanda Edwin van der Sar mengalami pendarahan otak saat berada di Kroasia pekan lalu dan dilarikan ke rumah sakit melalui helikopter pada Jumat sore. Lelaki asal Belanda itu tetap berada di unit perawatan intensif rumah sakit, tapi istrinya Anne-Marie telah memastikan bahwa kondisinya stabil. Van der Sar tidak lagi dalam kondisi yang mengancam jiwa dan dapat berkomunikasi dengan keluarga setelah menderita pendarahan otak. Gelandang Chelsea Enzo Fernandez sudah mengetahui timnya tengah mengincar Paulo Dybala dari AS Roma. Enzo sendiri yakin kompatriotnya itu akan memberikan dampak positif jika gabung ke skuad The Blues musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan sebenarnya sudah menggoda Dybala untuk merapat ke Chelsea beberapa waktu lalu. Namun dia menilai keputusan sepenuhnya berada di pemain tersebut. Akhirnya, klub raksasa Liga Inggris Manchester United siap untuk merelakan Harry Maguire di bursa transfer musim panas ini. MU sendiri tampaknya sudah tidak terlalu membutuhkan Harry Maguire. Pasalnya di posisi bek tengah, Erik ten Hag lebih mempercayai Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Dikutip dari Goal, Setan Merah dikabarkan akan melepas Maguire di angka 50 juta pounds atau sekitar 972 miliar rupiah. Nilai yang cukup mahal untuk pemain seperti Maguire. Juventus tengah mencoba menggait Gianluca Scamacca. Juventus akan bersaing dengan AC Milan dan AS Roma untuk mendapatkan bomber West Ham. Tetapi hanya jika berhasil menjual Dusan Vlahovic. Laporan Football Italia Rabu 12 Juli. Hal tersebut muncul setelah PSG melakukan pendekatan serupa kepada rombongan Vlahovic untuk meminta informasi tentang potensi kepindahannya. Pelatih PSG Luis Enrique tertarik pada gagasan bermain ex-striker Fiorentina itu. PSG juga bisa mengambil langkah maju yang serius seandainya Kylian Mbappe dijual musim panas ini. Christian Pulisic dikabarkan akan tiba di Italia untuk bergabung dengan AC Milan hari ini, Rabu 12 Juli waktu setempat. Bintang asal Amerika Serikat ini akan menjalani tes medisnya pada hari Kamis di klinik La Madonnina. Pulisic akan menjadi rekrutan keempat Milan pada musim panas ini. 3 pemain anyar yakni Marcos Portiello, Ruben Loftus-Cheek, dan Luca Romero telah bergabung ke sesi latihan pertama pramusim tim. Tammy Abraham berusaha untuk terus bangkit dari cedera serius yang sedang dialaminya kini. Di sela-sela ia memeriksakan diri ke tim medis AS Roma, striker asal Inggris itu menyempatkan untuk membuka sesi tanya jawab dengan para fans di media sosial Instagram. Salah satu pertanyaan fans yang diunggah oleh Abraham adalah respon terkait cedera parah yang ia derita selama ini. Secara mental, Abraham mengaku sulit baginya untuk bisa berpikir jernih akan cedera serius yang ia alami. Namun dirinya tidak mau menyerah dan berusaha untuk segera pulih dan kembali tampil membela Roma. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti kembali bermasalah dengan hukum. Menurut kabar dari Football Espanya, Ancelotti didakwa melakukan penipuan pajak oleh pemerintah Spanyol. Hakim menuduh Ancelotti menipu hampir 400.000 euro pada tahun 2014 lalu. Dana tersebut terkait dengan hak citranya saat itu. Hakim dalam kasusnya telah menyimpulkan bahwa Ancelotti memang menyembunyikan uang tersebut, sehingga kasus tersebut akan dilanjutkan ke persidangan. Meski belum diketahui kapan pria Italia itu harus hadir di pengadilan. Karir Joao Felix di Atletico Madrid akan berakhir di musim panas ini. Diego Simeone sudah tidak ingin jasanya lagi. Selain nomor punggungnya sudah dipakai oleh Griezmann, ada tanda-tanda kuat bahwa Felix akan pergi di bursa transfer musim panas ini dari Los Rojiblancos. Diberitakan oleh Football Espanya, setelah awalnya ikut sesi pemanasan dan latihan ringan kemarin, Felix langsung dicoret untuk sesi latihan pramusim pertama klub Liga Spanyol tersebut. Real Madrid dilarang berbahagia terlalu awal karena Kylian Mbappe masih bisa mempermainkan mereka pada bursa transfer musim panas 2023. Seperti diketahui, masa depan Mbappe masih belum jelas. Dia menolak perpanjang kontrak di PSG sehingga membuat Madrid bisa menggodanya lagi. Tapi Madrid perlu waspada sebab Mbappe bocah labil. Mbappe bisa saja kembali berubah pikiran seperti yang terjadi pada tahun lalu ketika ia mem-PHP Real Madrid dengan memilih perpanjang kontrak di PSG.
Direktur olahraga Barcelona, Deco, mengonfirmasi bahwa pihaknya baru saja mencapai kesepakatan untuk merealisasikan transfer Vitor Roque. Pemuda potensial Atletico Paranaense ini hampir pasti merapat ke Camp Nou di bursa transfer musim panas ini setelah mahar sebesar 70 hingga 75 juta euro telah disetujui masing-masing pihak. Blaugrana memastikan transfer pemain berbakat dari Brasil itu tinggal menunggu pengumuman resminya saja. Mega bintang Argentina Lionel Messi didampingi istri dan 3 putranya telah tiba di Amerika Serikat jelang bergabung dengan klub MLS Inter Miami pada Selasa 11 Juli waktu setempat. Dilansir dari ESPN, pesawat yang membawa Messi mendarat di Fort Lauderdale International Airport, Florida. Kedatangan Messi hanya berjarak beberapa hari dari rencana perkenalan sang mega bintang secara resmi di DRV PNK Stadium pada Minggu 16 Juli mendatang. Lionel Messi bakal mendapat perlindungan spesial dari wasit dalam laga debutnya di Amerika Serikat. Laga perdana Messi bersama Inter Miami diperkirakan menghadapi klub Meksiko Cruz Azul di Piala Liga. Pertandingan digelar di Stadion DRV PNK Sabtu 22 Juli 2023. Pihak MLS berencana menempatkan wasit berpengalaman untuk memimpin pertandingan pertama Messi bersama Inter Miami. Tujuannya adalah menghindarkan Messi dari pemain nakal yang berniat mencederai. Inter Milan belum menyerah untuk mendapatkan Romelu Lukaku. Tawaran kedua sedang disiapkan menyusul penolakan pada tawaran perdana senilai 27 juta euro. Tawaran kedua akan naik menjadi 41 juta euro. Inter akan membayar 29,3 juta euro di awal. Sisanya akan dibayar lewat add-on. Inter cukup yakin tawaran ini akan diterima oleh Chelsea, dan Chelsea benar-benar harus mempertimbangkan tawaran kedua dari Inter. Kalau masih mempersulit, tampaknya Lukaku akan kecewa. Pasalnya, Lukaku telah mendesak untuk dilepas kembali ke Inter. Usia hanyalah sebuah angka. Pesepak bola profesional Jepang yang sudah berusia 56 tahun, Kazuyoshi Miura alias King Kazu, resmi memperpanjang kontrak pinjamannya dengan klub kasta kedua Portugal, Oliveirense, Rabu 12 Juli. Meski tidak ada rincian tentang berapa lama kontraknya, Kazu setidaknya akan bermain dengan Oliveirense hingga tahun depan. Dia sebelumnya pernah mengatakan ingin terus bermain sampai usia 60 tahun. Dilansir Gol, Stadion ikonik Barcelona akan direnovasi dan pengerjaannya sudah dimulai pada musim panas ini, tepatnya hari Senin 10 Juli, ketika alat-alat berat mulai membongkar tribun satu persatu. Renovasi Camp Nou akan memakan biaya 1,25 miliar pounds dan melibatkan 250 pekerja di lokasi. Stadion baru Blaugrana itu diharapkan rampung dan resmi dipergunakan secara penuh dalam 2 tahun mendatang atau musim 2025-26. Atletico Madrid menunjuk Antoine Griezmann sebagai contoh yang baik di pramusim kali ini. Sebab pemain asal Prancis tersebut sukses menunjukkan penampilan terbaiknya di paruh kedua musim 2022-2023 lalu. Griezmann mungkin adalah pemain terbaik mereka, namun saat ini ia juga contoh paling baik dalam hal etos kerja dan komitmen dalam tim besutan Diego Simeone. Memiliki hal itu dari seorang pemimpin spiritual tim membuat pekerjaan Simeone jauh lebih mudah. Fred dikabarkan sudah ambil ancang-ancang untuk meninggalkan Old Trafford. Menurut laporan Romano, tanda-tanda Fred akan cabut dari MU adalah ia baru-baru ini menunjuk agen baru. Ia kini dinaungi oleh Energy Sport, agensi yang mengurus kepindahan Gabriel Jesus ke Arsenal pada tahun lalu. Sebelumnya, Fred ditangani mantan pemain Arsenal, Gilberto Silva. Pergantian agen ini disebut Romano sebagai tanda Fred mulai bersiap untuk meninggalkan Manchester United. Callum McGregor telah menandatangani kontrak baru yang membuatnya tetap di Celtic hingga 2028. Sang kapten telah memenangkan 20 penghargaan domestik termasuk 5 treble. Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan Akademi Muda klub pada usia 8 tahun dan telah mencetak 62 gol dalam 420 penampilan di semua kompetisi. Dia adalah pemain Celtic ketiga yang menyetujui kontrak jangka panjang baru setelah striker Kyogo Furuhashi dan pemain sayap Jason Maeda. Casemiro mengaku senang bisa bertanding di lapangan menghadapi Messi. Duel-duel menghadapi Messi menimbulkan kekaguman untuk Casemiro. Pemain yang kini membela MU itu menilai peraih 7 Ballon d'Or tersebut sebagai pemain terbaik di dunia. Messi telah menandai sebuah era tidak dapat disangkal. Dia selalu menjadi rival di Barcelona dan Argentina. Saya tidak berkesempatan menyaksikan Maradona atau Pele bermain, tapi saya menikmati permainan 3 pemain terhebat dalam generasi saya, yakni Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Neymar.
Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menyatakan Victor Osimhen merupakan pemain yang pantas diberikan bandrol 200 juta euro. Peminat Osimhen harus bersiap menaikkan harga penawaran bila ingin mendapatkan sang striker setelah De Laurentiis menyatakan hanya PSG yang sanggup memboyong striker asal Nigeria tersebut. Selain PSG, klub lain yang membidik Osimhen adalah Chelsea, Bayern Munchen, dan Manchester United. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membuat pengakuan tentang perdebatannya dengan Direktur Paolo Maldini. Ahli taktik Rossoneri berbicara pada konferensi pers pada hari Senin di awal pramusim AC Milan. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Tentu saja ada beberapa argumen, terutama saat kami memenangkan gelar, tapi rasa hormat selalu ada. Pioli juga mengatakan bahwa transfer Sandro Tonali ke Newcastle adalah peluang bagus untuk semua pihak yang terlibat. Juventus berencana menjual beberapa pemain mereka musim panas ini. Salah satunya adalah Denis Zakaria. Menurut Calcio Mercato, ada satu klub Inggris yang berminat memakai jasa Zakaria, yakni West Ham. Namun sejauh ini, belum ada langkah pasti dari mereka. Kendala terbesarnya adalah harga yang dipasang sinyonya tua untuk Zakaria, yakni 20 juta euro. Dinilai terlalu mahal. Ini membuat Juventus kesulitan menjualnya. Jika memang ingin melepas Zakaria, Juventus mungkin perlu menurunkan permintaan harga mereka. Massimiliano Allegri terus menekan Juventus untuk pemain baru. Sang pelatih ingin raksasa Liga Italia bisa mengamankan tanda tangan AZ Abde. AZ Abde sekarang bermain untuk Barcelona, tapi musim lalu dipinjamkan ke Osasuna dengan tampil mengesankan sebagai pemain sayap. Dalam 34 laga di semua kompetisi, ia mampu mencetak 6 gol plus catatkan 2 assist. Diberitakan Football Italia, Juventus telah melakukan kontak dengan kubu AZ Abde dan Barcelona. Harga jual AZ Abde di kisaran 15 juta euro atau setara dengan 250 miliar rupiah. Menurut laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio, AC Monza sedang mempertimbangkan merekrut Samuel Umtiti dengan status bebas transfer dari Barcelona. Umtiti saat ini berstatus tanpa klub. Musim lalu dia dipinjamkan ke Lecce. Namun terlepas dari ketertarikan AC Monza, Gianluca Di Marzio melaporkan jika segala bentuk kesepakatan formal masih sedikit lama, namun tentu saja ada ketertarikan dari Raffaele Palladino dan timnya tersebut. AC Milan resmi mengumumkan bahwa mereka melepas wonderkid mereka Daniel Maldini ke Empoli. Maldini dilepas dengan formula peminjaman plus opsi tebus. Milan juga menyatakan bahwa Empoli punya opsi tebus permanen di akhir musim, tapi Milan punya opsi pembelian kembali. Ini kedua kalinya Daniel dipinjamkan setelah musim lalu dipinjamkan ke Spezia yang sayangnya terdegradasi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!